masuk pada acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang. Dan saya mewakili Panitia Natal Gereja Kristen Maranatha Indonesia Wilayah 2 Kota Bitung, mewakili pengurus Wilayah 2, bahkan mewakili gembala-gembala sidang yang ada di Wilayah 2, bahkan jemaat Tuhan yang ada di Wilayah 2 Kota Bitung, mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Gembala, para tamu undangan yang telah datang hadir di acara kami. Dan sekali lagi saya atas nama panitia mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah malam hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, di malam yang penuh sukacita kita boleh berkumpul bersama-sama datang dalam memperingati ibadah prenatal GKMI Wilayah 2 Sekota Bitung pada malam hari ini. Dan kita akan mempersiapkan seluruh hati pikiran kita. Kita mau bawa kepada Tuhan, kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau tinggalkan sejenak setiap masalah pergumulan hidup kita, dan kita mau sambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, kita akan buka di dalam doa dan akan bawa kita dalam doa. Nanti Ibu Pendeta pinkan Rolling Sendo untuk buka kita dalam doa. Kepada Ibu Pendeta dipersilakan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Bapa. Hari yang berbahagia ini Tuhan, kami boleh memperingati Natal Yesus Kristus. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus, Engkau hadir Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh lawatan. Kami butuh kehadiran. Engkau yang dimuliakan saat ini Bapa. Engkau yang ditinggikan saat ini Bapa. Kami mau agungkan Engkau. Kami mau muliakan Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Hadir di tengah-tengah kami. Beracara manis Engkau Roh Kudus. Ambil alih ibadah kami Bapa. Dari awal sampai akhir. Roh Kudus, Engkau ambil alih. Para imamat yang mengerjakan pekerjaan-Mu, bukan mereka lagi yang tampil, tetapi Engkau sendiri yang tampil. Kuasai tempat ini Bapa. Kuasai atmosfer tempat ini Bapa. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau bentengi kami Bapa. Kami akan melihat sorak-sorai puji-pujian. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Ayah, Engkau juga Tuhan Yesus ambil alih dalam pemberitaan firman. Bukan Tuhan hamba-Mu yang berbicara, tetapi Tuhan sendiri yang berbicara bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap sedia memulaikan ibadah kami hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah buka di dalam doa, saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mempersembahkan hidup dan hati kita untuk menyembah Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik dan luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang maha kudus. Sambungkan roh kami dengan roh-Mu Tuhan. Engkau ambil alih ibadah kami. Engkau berada di setiap pujian penyembahan kami. Kami buka hati kami. Kami bawa hidup kami. Mari Roh Kudus mengalir. Kuasa Tuhan mengalir bagi kami. Kami yang datang dalam hadirat-Mu sama.
untuk kami, karena Tuhan hadir dan kasih karunia-Mu melimpah bagi kami. Kami siap memberi persembahan, kami siap memberi yang terbaik. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita angkat puji.
Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal, agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat domba. Tidak dapat sejahtera dipuji di antara manusia yang berkenan kepadanya.
menyala terus dalam kehidupan kita. Juru selamat dunia, Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, semusik yang berlalu, Tuhan selalu pelihara kami, Tuhan selalu sertai kami. Haleluya. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Mari jemaat kita bangkit berdiri dengan iman dengan sungguh katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami Tuhan. Ya, kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidup. Mari sambil mengangkat tangan, katakan lebih luas. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Lebih kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh sekali lagi katakan, semusim berlalu. Thank you Lord. Namun Kau selalu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu bagi kami sampai hari ini. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Sekali lagi semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Mari angkat tangan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan takkan habis. Dari cakrawala, tak terbatas Haleluya. Di hadapan hadirat Bapa Allah dalam nama Tuhan Yesus, hati kami bersukacita dan bersyukur buat rahmat dan anugerah Tuhan, buat kasih kemurahan yang memungkinkan kami ada sampai hari ini. Kami kuat, kami sehat, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak Sorgawi, bersama-sama dengan keluarga besar GKI Wilayah 2 Kota Bitung. Kami boleh ada di hadapan Tuhan dalam rangka ibadah Pranatal pada tahun 2023 ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya yang terbaik kami telah persembahkan kepada Engkau. Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami malam ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan.
biar kuasa dan otoritas sorga turun atas hamba-Mu, turun atas kami sekalian. Sehingga malam ini adalah malam kami boleh dilawat, dijamah, diberkati Tuhan. Roh Kudus yang menguasai hati kami, menguasai, memagari tempat ini. Terima kasih banyak Bapa. Hati kami terbuka kepada Engkau, kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita bersyukur buat anugerah dan rahmat Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan buat waktu dan kesempatan saya boleh ada di tempat ini. Terima kasih kepada pengurus wilayah yang memberi waktu bagi saya untuk ada di mimbar ini. Puji Tuhan. Ini sekian kali saya melayani Natal di tahun ini. Dari bulan November sampai hari ini yang kesekian kali. Dan minggu kemarin saya berada di Sange, kemudian di Sitaro dalam rangka tugas majelis daerah, memimpin Natal dan sosialisasi program majelis daerah. Ya, ini sekian kali untuk saya ada di tempat ini. Di malam saya memimpin ibadah di sidang jemaat GKMI yang ada di Malalayan. Besok juga saya harus memimpin ibadah di satu sidang jemaat yang ada di Maleleng. Kemudian sampai tanggal 22. Puji Tuhan, minggu kemarin saya memimpin ibadah di Kota Mobagu, Lumoga. 2 kali di sana, dari tanggal 19 dan tanggal 25 November. Sehingga 2 hari lalu ada seorang gembala sidang 2 wilayah. Tiba-tiba saya buka WA setelah saya berdoa, kemudian tertulis begini, Tuhan, saya baru berdoa tadi dan saya dapat melihat dari Tuhan bahwa ketua stamina-nya berkurang. Saya katakan betul. Hari Minggu malam saya agak, tapi puji Tuhan saya sehat. Oleh karena itu Tuhan terus memberi kekuatan dan kesehatan sehingga segala tugas tanggung jawab sebagai ketua majelis daerah dalam pelayanan di akhir tahun ini Tuhan terus memberi kekuatan. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus wilayah yang memberi waktu dan kesempatan. Gembala-gembala sidang yang ada di wilayah 2 kota itu. Puji Tuhan. Saya duduk dengan 2 rekan saya yang pengurus pusat. Mereka pengurus pusat. Dulu kami sama-sama pengurus daerah. Tapi oleh karena sesuatu kami berpisah. Mereka di pengurus pusat dan saya di pengurus daerah. Puji Tuhan. Mereka naik level. Puji Tuhan, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Saya akan berbicara tentang tema GKMI di tahun 2023 ini, yang juga adalah tema nasional. Mari saya ajak kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 17. Kita akan baca ayat 17 sampai dengan ayat 23. Saya baca ayat yang ke-17, Yohanes pasal 17 ayat 17 sampai 23. Saya baca ayat 17 dan Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat yang ke-18. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema ini adalah tema yang dicanangkan oleh pengurus pusat menjadi tema Natal tahun 2023 dan menjadi tema nasional, tema tahunan
tahun 2024. Tema ini menjadi patokan untuk GKMI di tahun 2024. Menjadi satu dalam kemuliaan Yesus di musim yang baru. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus datang di dalam dunia ini. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-10 berbicara bahwa untuk mempersatukan yang berseteru. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-10 sana dikatakan bahwa yang berseteru adalah sorga dan bumi. Dia datang untuk mempersatukan, menghilangkan perseteruan. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan bahwa dia menghilangkan pemisah. Pemisah itu adalah perseteruan. Oleh karena itu saudara yang diberkati Tuhan, atas dasar-dasar ayat itulah sehingga GKMI pengurus pusat mengambil tema ini menjadi tema Natal tahun 2023 dan tema tahunan di tahun 2024. Jadi kaitan dengan tema Natal bahwa Yesus datang untuk mempersatukan, menghilangkan perseteruan. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Dia adalah juru selamat. Dia adalah penyelamat. Tetapi persoalannya bukan hanya itu, dia mempersatukan yang berseteru, menghilangkan semua perseteruan. Sorga dan bumi. Kalau saudara lihat dan teks aslinya, itu sama seperti kepala dan tubuh. Sorga dan bumi. Oleh karena itu dia harus datang untuk menghilangkan perseteruan itu. Dia menjadi kepala dan kita gereja Tuhan yang percaya kepadanya menjadi tubuhnya. Kalau dia tidak datang maka kita seperti tubuh kehilangan kepala. Dia mempersatukan antara sorga dan bumi, ibarat kepala dan tubuh. Oleh karena itu Yesus harus datang mempersatukan yang tercerai, yang berseteru ini. Sehingga kalau Yesus tidak datang, maka kita bagaikan tubuh yang kehilangan kepala. Tapi oleh karena dia datang, kita adalah gereja yang tubuhnya dan dia adalah kepalanya. Saudara yang diberkati Tuhan, dia adalah firman yang menjadi daging dan tinggal di antara kita dan kita melihat kemuliaannya. Itu sebabnya dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel bukan cuma bicara tentang Allah beserta kita. Kita memandang Allah dan Allah memandang kita. Kita melihat Tuhan dan Tuhan melihat kita. Dari dunia dan sampai kita menutup mata, kita terus memandang dia. Muka dengan muka. Allah Immanuel bukan cuma Allah memegang tangan kita berjalan bersama dengan kita. Kita lihat Tuhan dan Tuhan terus memandang kita hari demi hari. Dia adalah Allah Immanuel yang tinggal di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 17, dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan, tolong pendeta dibaca kembali ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, sebab firman-Mu itu adalah kebenaran. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita lagi bukan di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 22. Ini korelasi antara kebenaran dan pengudusan. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana korelasi antara pengudusan dan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dan itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sebab ayat-ayat ini menuju kepada ayat menjadi satu. Menjadi satu itu bukan slogan, tapi real terjadi dalam gereja Tuhan, terjadi dalam jemaat, itu harus menjadi satu. Tapi bagaimana mungkin bisa menjadi satu? Menjadi satu bukan seperti membalik telapak tangan, tidak semudah itu. Karena gereja ada begitu banyak karakter, ada begitu banyak pikiran di sana. Tidak semudah kita membalik telapak tangan menjadi satu, saudara. Doa Yesus agar supaya mereka menjadi satu. Itulah sebabnya saya membaca mulai dari ayat yang ke-17 dalam Yohanes pasal 17. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, sebab firman itu adalah kebenaran. Kita harus mengerti dengan benar
bagaimana korelasi antara firman yang adalah kebenaran itu dan menguduskan kita. Coba kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Tolong pendeta Diki baca. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah korelasi antara pengudusan dan firman adalah kebenaran. Jadi pada waktu kita taat kebenaran, maka kebenaran itu akan menyucikan kita. Pada waktu kita taat kepada firman Tuhan itu akan menyucikan kita. Inilah yang dikatakan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman adalah kebenaran. Jadi pengudusan itu terjadi pada waktu orang itu mentaati firman Tuhan. Jadi penyucian itu terjadi pada waktu kita taat kepada firman Tuhan. Saudara, sebelum pengudusan ada yang disebut dengan proses pembenaran. Dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama bahwa kita dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Pembenaran oleh karena iman. Tetapi pengudusan bukan cuma karena iman, tetapi pengudusan penyucian terjadi oleh karena ketaatan kepada firman Tuhan. Pembenaran terjadi oleh karena pada waktu kita percaya, beriman kepada Yesus Kristus, maka kita dibenarkan. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Itu pembenaran. Tetapi pengudusan itu terjadi pada waktu kita percaya sampai kapan dipanggil Tuhan. Penyucian itu terjadi terus menerus dalam setiap kehidupan orang percaya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman adalah kebenaran. Korelasinya adalah pada waktu kita taat dan melakukan firman Tuhan, maka penyucian itu terjadi. Jadi penyucian itu terjadi setiap waktu dalam kehidupan kita. Ada orang berkata bahwa sekali saya telah dibenarkan, untuk seterusnya telah dibenarkan. Itu betul. Tetapi pengudusan itu terjadi bukan cuma satu kali. Pengudusan atau penyucian itu terjadi terus menerus dalam setiap kehidupan orang percaya. Pada waktu kita taat kepada firman Tuhan, maka disitulah proses penyucian, pengudusan mulai terjadi terus menerus. Jadi bukan cuma karena kita rajin ke gereja, bukan cuma karena rajin ke ibadah, tetapi pada waktu kita dengar dan lakukan firman itu, maka proses penyucian itu terjadi. Pembenaran terjadi oleh karena kita percaya, iman kepada Kristus. Tapi proses pengudusan itu terjadi terus menerus. Proses penyucian itu terjadi terus menerus oleh karena ketaatan kita kepada firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini langkah untuk menuju kepada menjadi satu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 21 dikatakan tadi ayat yang ke-22 bahwa ketaatan kita kepada firman Tuhan membuat kita dikuduskan, disucikan. Kemudian timbullah apa yang disebut dengan kasih persaudaraan. Timbullah apa yang disebut dengan Philadelphia. Kasih persaudaraan terjadi pada waktu proses penyucian itu terus menerus terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Bagaimana mungkin mereka saling mengasihi kalau firman itu tidak dihidupi dalam kehidupan mereka? Sebab ini adalah kunci untuk bisa menjadi satu. Kunci untuk bisa menjadi satu di bawah kemuliaan Kristus adalah pada waktu kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pada waktu firman Tuhan diaplikasikan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, maka lahirlah apa yang disebut dengan kasih persaudaraan. Akibat kasih persaudaraan inilah pintu untuk bisa menjadi satu. Saudara tahu menjadi satu dalam teks Yunani disebut dengan kata eis, tapi saya cenderung dengan kata Ibrani. Dia memakai kata echad. Echad artinya penolong, pelindung yang kuat. Menjadi satu bukan sekedar satu komunitas. Menjadi satu bukan cuma sekedar satu gereja. Tetapi menjadi satu artinya yang satu menolong yang lain, yang satu menjadi pelindung yang lain.
Tidak mungkin dia bisa menjadi penolong dan pelindung yang lain kalau dia tidak didasari dengan 1 Petrus 1 ayat 22 tadi. Bahwa kasih persaudaraan itu ada dalam kehidupan mereka. Dan kasih persaudaraan timbul oleh karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terus menerus kita dikuduskan, disucikan. Gereja itu banyak karakter, banyak pikiran. Tapi persoalan menjadi satu bukan seperti membalik ke tanah. Itu proses. Dan mereka menjadi satu. Satu artinya mereka saling menolong yang lain, saling melindungi saling yang lain. Pelindung yang kuat, penolong yang kuat, itu artinya kita menjadi satu. Satu keluarga dia menjadi kuat kalau saling menolong. Antara anggota keluarga satu dengan yang lain, antara anggota keluarga satu dengan yang lain saling melindungi. Keluarga itu menjadi keluarga yang sangat kuat. Jadi menjadi satu artinya bukan cuma sekedar kita satu gereja, satu komunitas. Tetapi menjadi satu artinya kita saling menolong satu dengan yang lain. Kita saling melindungi satu dengan yang lain. Bukan saling baku jual. Nah itu orang Manado kan. Baku cukel kiri kanan. Susah menjadi satu kalau begitu. Orang naik, orang mulai jual, cukel, kiri. Susah kalau seperti itu. So di atas jatuh. Jual. Menjadi satu artinya saling menolong dan saling melindungi. Itu menjadi satu. Dan bagaimana mungkin kita bisa saling menolong, saling melindungi yang lain kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi 1 Petrus 1 ayat 22 itulah kunci untuk bisa masuk menjadi satu di dalam kemuliaan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus benar-benar mengerti. Kita telah dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Tapi untuk dikuduskan hari demi hari kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dengar dan lakukan sungguh-sungguh. Pada waktu kita terus menerus dengar dan lakukan firman Tuhan, kita dikuduskan hari demi hari. Maka lahirlah apa yang disebut dengan kasih persaudaraan. Karena melakukan firman Tuhan. Dan kasih persaudaraan itu membawa kita menjadi satu di dalam kemuliaan Kristus. Artinya kita harus terus menerus menjadi pelaku firman Tuhan. Hari demi hari kita dikuduskan, disucikan. Yang menguduskan kita adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan. Baru kita bisa masuk dan lahirlah kasih persaudaraan dan kita menjadi satu. Menolong dengan yang lain, membantu yang lain, itu menjadi satu. Saling melindungi saudara. Kita menjadi pelindung yang lain dengan yang lain. Sebab kata-kata ini sebenarnya kata di dalam Ibrani kuno. Kata yang sudah digunakan oleh orang-orang Israel dulu. Kenapa mereka menjadi sangat kuat? Karena mereka saling melindungi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, harta warisan, hak waris tidak bisa jatuh kepada yang lain. Ingat saudara, kita perlu tentang Boas menjadi penebus dari keluarga Elimelek. Karena itulah bukan cuma sekedar budaya, tetapi kata-kata menjadi satu itu diaplikasikan dalam segala kehidupan mereka, dalam kehidupan bermasyarakat mereka, sehingga keluarga mereka itu menjadi sangat kuat. Bukan cuma suku, tapi keluarga yang terkecil terus menerus dan mereka menjadi bangsa yang sangat kuat karena saling menolong dan melindungi dengan yang lain. Tidak ada yang saling merendahkan. Itu yang menjadi satu. Jadi kalau gereja Kristen, jemaat atau wilayah, dua kota Bedung menjadi satu. Tolong dengan yang lain. Yang susah lihat. Jangan yang susah tolong injak lagi. Ayo, so di bawah itu injak. Harus saling mengenalkan. Itu menjadi satu. Sama seperti Kristus. Dalam Filipi bicara dia di tempat yang maha tinggi, tapi dia turun ke bawah menjadi yang paling rendah, cuma untuk menolong kita, cuma untuk mengangkat kehidupan kita yang terpuruk, yang rasanya tidak punya masa depan, tidak punya harapan. Oleh karena itu menjadi satu artinya harus saling menolong, saling membantu, saling melindungi, memberi harapan kepada yang lain. Wujudnya dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat,
menjadi satu dalam kemuliaan Kristus. Dan ini harapan gereja, harapan pimpinan gereja, agar supaya semua umat-umat yang tergabung dalam sinode GKMI menjadi satu, saling menolong dan yang lain. Satu sunai yang lain cerita, aduh air ini. Sunai baru mulai pulih lagi. Aduh, kasih jatuh kalau boleh. Susah tuh orang menjadi satu kalau seperti itu. Tidak bisa kita menjadi satu kalau seperti itu. Saling menolong, saling membantu, saling melindungi. Ini musim yang baru. Saya periksa apa musim yang baru. Dalam Alkitab cuma tulis 2 musim. Musim menabur dan musim menuai. Dan kita untuk musim yang baru apa ya? Alkitab cuma tulis musim menabur atau musim menuai. Musim panas atau musim hujan. Nah, cuma itu. Di mana kita berada? Di musim menabur atau musim menuai? Kita tetap mengaplikasikan bahwa kita terus menjadi satu di bawah kemuliaan Kristus. Saudara tahu apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah, ada Tuhan di dalam dirinya. Manifestasi kehadiran Allah itu kemuliaan. Jadi orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah, ada Tuhan di dalam dirinya. Jangan coba-coba bunyi pada dia. Waduh, sama seperti berhadapan dengan Tuhan. Orang-orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, itu ada kehadiran Allah dalam kehidupan orang itu. Jadi pada waktu kita saling menolong, saling membantu, itu ada hadirat Tuhan di tengah-tengah komunitas kita. Di tengah-tengah persekutuan kita, saling menolong, saling membantu, jangan saling menjatuhkan. Itu ada hadirat Tuhan di bawah kemuliaan. Jadi kemuliaan Kristus itu bicara tentang manifestasi kehadiran Allah. Jadi kalau orang itu percaya dengan kemuliaan Tuhan, Tuhan ada dalam dirinya. Orang itu banyak bergaul dengan Tuhan. Orang itu banyak bersekutu dengan Tuhan. Dia banyak menyembah, banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Kemuliaan Tuhan tinggal di dalam dirinya. Jadi kita menjadi satu di bawah kemuliaan Kristus oleh karena saling membantu, saling menolong. Kemuliaan Tuhan turun. Tuhan ada bagi kita. Dan kalau Tuhan hadir, itu banyak berkat. Kalau Tuhan hadir, semua tercukupi. Kalau Tuhan ada di sana, maka semua bisa selesai. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selagi dalam diri kita ada Tuhan. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ini musim yang baru, dimanapun kita berada. Musim panas, musim hujan, tapi kalau ada Tuhan, pasti kita diberkati. Musim menabur, musim menuai, kita pasti diberkati Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, hadirat Tuhan ini turun dalam setiap kehidupan kita cuma terjadi karena bergaul. Pergaulan yang erat dengan Tuhan. Cuma itu. Semakin lama kita bergaul dengan Tuhan, maka kehadiran Tuhan itu terus termanifestasi dalam setiap kehidupan kita. Karena bergaul. Coba suami istri bergaul. Lama-lama. Dua-dua susah mau gak sama dia. Kita ciri dengan Ibu Nova. Karena suami istri sulama. Coba orang dengan Tuhan. Sekian lama bergaul dengan Tuhan. Orang memiliki karakter dia. Orang memiliki karakter Tuhan. Semakin lama kita bergaul dengan Tuhan. Itulah kehadiran Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Manifestasi Tuhan ada. Dan itu cuma didapat dengan apa? Bergaul terus dengan Tuhan. Lama terus diam dalam hadirat Tuhan. Maka kita memiliki kemuliaannya. Hadirat Tuhan terus terpenuhi dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdiri. Kita angkat sebelumnya. Dan saya selanjutnya saya Tuhan bila itu. Haleluya, kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kehidupan kita selalu menyatu dengan Tuhan.
Dan kita sangat berbangga sebab Tuhan telah menjadikan kita sebagai keluarga yang terpilih, imamat yang rajani, suatu bangsa yang kudus. Firman Tuhan begitu indah datang kepada kita, mengarahkan kita agar supaya kita tetap terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab apabila kita di dalam Tuhan, maka segala sesuatu akan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Firman-Mu telah datang kepada kami semua. Firman-Mu mengingatkan kami agar supaya kami mau berserah, kami mau tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab tanpa Tuhan maka kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup kami hampa, hidup kami kosong. Firman-Mu datang kepada kami mengingatkan kami. Di tahun 2023 pada lembaran yang terakhir pada bulan Desember, tepatnya pada tanggal 6 saat ini Bapa, Engkau mengingatkan kami agar supaya kami tetap bersatu di dalam Tuhan, saling mengasihi, saling menopang, saling mengingatkan, sehingga Tuhan rencana-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat malam hari ini. Sebagai pengurus daerah, ada tanggung jawab yang besar yang harus dia jalani. Tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan, Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kau berkati akan hamba-Mu, semakin Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu, demi kesempurnaan gereja Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan mengambil waktu untuk datang menyembah-Mu Bapa. Mari kita angkat pujian yang berkata, musim selalu berkata. Musim akan selalu berganti. Saudara, kita renungkan kata-kata pujian, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita dimeteraikan dan dijadikan sebagai anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, Dia tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Dia berkata, apabila kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah maka aku akan perbuat. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, dari dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ketika engkau meminta Dia di dalam iman, maka apapun yang menjadi doamu saat malam hari ini, Tuhan pasti akan kabulkan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, justru yang menghalangi, yang membatasi kuasa Tuhan bekerja, doamu terkada. Oleh karena engkau meragukan kuasa Tuhan, engkau tidak pernah percaya kepada Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua, mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus, Dia telah menjadikan kembali sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Kebanggaan Tuhan, kita ini adalah Israel rohani. Dia rela lama-lama kata-kata dalam sik, dia rela lama-lama. Dia rela lama-lama kata-kata. Saudara mulai menyanyikan pujian, renungkan kata-kata pujian. Sekian. Terima kasih. Tuhan
Haleluya. Malam hari ini adalah malam yang sangat bersuka cita bagi kami. Kami boleh menerima akan lawatan firman Tuhan. Firman-Mu datang mengarahkan kami. Firman-Mu datang mengajarkan kami. Agar supaya kami mau menjadi sama seperti Kristus. Kami mau menjadi berkat bagi setiap orang yang belum mengenal. Terpujilah nama-Mu Bapa. Malam hari ini kami semua telah diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu. Sekali lagi Engkau kembalikan urapan baru bagi hamba-Mu yang sudah menjadi sandera berkat malam hari ini. Dan kami percaya malam hari ini GKMI yang ada di wilayah 2 ini memperoleh berkat dari Tuhan. Kami mau bersatu di dalam Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan lewat organisasi. Kami mau menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Juru Selamat. Kami akan diberkati pekerjaan Tuhan lewat kami akan meletakkan korban persembahan besar dan kecil yang memberi bahkan belum sempat memberi oleh kami tidak ada. Engkau memberkati bersama-sama dalam segala apapun yang kami lakukan. Tuhan buat berhasil dan beruntung, sebab Tuhan yang berjanji itu ia tangani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami akan memberkati pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita yang selalu mengandalkan Tuhan dan diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama amin. Amin. Haleluya. Kami semua berdoa.
sangat bersuka cita karena Engkau bukan hanya terjadi Natal terjadi pada lebih 2000 tahun lalu, tapi hari ini kehadiran-Mu di tengah kami membuat kami semua diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing sebentar setelah selesai seluruh rangkaian acara. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih memberkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau tetap ada dengan mereka. Terpuji nama-Mu, dan kami yakin bahwa apa yang sudah kami persembahkan lewat persembahan itu diberkati oleh Tuhan, dan Engkau juga akan balas berlipat kali ganda kepada setiap kami yang sudah memberi dan yang bahkan yang belum memberi. Terima kasih. Berdoa buat pemerintah kami, Tuhan tolong mulai daripada pusat sampai kepada yang ada di kelurahan lingkungan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah mengasihi mereka semua. Kasih hikmat supaya mereka boleh membawa seluruh warga untuk selalu ada dalam kedamaian kesejahteraan. Kami tolak segala mara bahaya, kami tolak segala musibah, kami tolak segala macam hal yang membuat kami Tuhan merasa tidak nyaman. Kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam rangka pemilu pada tahun depan, Tuhan kami tahu Engkau sudah menetapkan pemimpin bagi negara Indonesia kami. Dan kami yakin Engkau akan berikan kami Tuhan hati dan perhatian yang tepat untuk kami bisa menentukan siapa yang sesuai dengan hati-Mu yang sudah Engkau tetapkan jauh sebelum ada pada tahun depan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak, khusus Kota Bitung, Wali Kota kami serahkan dalam tangan-Mu, Bapak Insinyur Morris Mantiri MM. Biar Tuhan juga tolong dia, supaya dia sebagai pemimpin kota kami, dia boleh selalu membawa warga masyarakat yang ada di kota kami ini untuk selalu ada dalam kedamaian, ketentraman, sehingga Engkau Allah yang dibesarkan. Terima kasih Tuhan, kecamatan dan bahkan sampai pada kelurahan-kelurahan, kepada lingkungan RT, kami yakin Engkau juga selalu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, itu doa kami. Kami akan pulang sebentar, kami tahu Engkau ada bersama kami. Kami akhiri ibadah perayaan Natal Yesus Kristus pada malam hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kami. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari kuat kuasa Roh Kudus selalu menyertai kita semua mulai malam ini sampai pada hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, 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 Tuhan Yesus mau datang kembali. Maranatha, Maranatha, Tuhan Yesus mau datang kembali. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati hamba kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk pada sambutan-sambutan, dan sambutan yang pertama mewakili para undangan yang hadir, kami
Saudara Griffin Slomondo, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom saudara. Saya hormati Pendeta Refli Lumenta MTH sebagai Kadim dan juga Ketua Majelis Daerah GKMI Sulut beserta jajaran Majelis Daerah yang hadir. Yang saya hormati Pendeta Deki Kondo MTH, Ketum 4 Majelis Pusat GKMI. Yang saya hormati Pendeta Cherry Unmehova STH, Majelis Pusat Bidang Penata Layanan. Yang saya hormati Pendeta JB Valenteng STH, Ketua Majelis Wilayah 2 GKMI Bitung serta jajaran yang hadir. Yang saya hormati Pendeta Michael Remy SPDK, Ketua Majelis Wilayah 1 GKMI Kota Bitung. Yang saya hormati Ibu Pendeta Pinkan Wala Sendo STH, Gembala GKMI Alfa Omega. Yang saya hormati yang mewakili pemerintah, dan yang saya hormati seluruh tamu undangan serta seluruh jemaat yang boleh hadir malam ini. Saudara, saya begitu percaya bahwa orang semua indah di mata Tuhan. Amin. Saya begitu sukacita melihat tema bahwa orang semua harus bersatu. Kenapa orang harus bersatu? Karena orang semua indah dan berharga di mata Tuhan. Amin. Coba senggol sebelah dan bilang, karena indah di mata Tuhan. Coba senggol lagi sebelah dan bilang, karena juga. Karena bayangin saudara, Tuhan yang dalam kemuliaannya rela mengosongkan diri untuk menjadi sama dengan manusia. Artinya apa? Artinya kita spesial, amin. Artinya kita berharga. Jadi buat oma-opa yang hadir, jangan lagi bilang, aduh, oma rambut so putih. Jangan oma, jangan pernah bilang, aduh, oma-opa so tua. Jangan. Karena firman Tuhan mengatakan sampai masa putih rambutmu tetap Tuhan gendong, amin. Jadi coba oma-oma yang datang nanti malam, opa coba senggol oma dan bilang, Nana tahu walaupun gigi kita cuma tinggal setengah, mar tetap hati kita penuh for Nana. Buat bapak ibu yang hadir juga, ingat bahwa kita jangan saling merendahkan. Karena orang sama berharga toh. Jadi bapak coba senggol istri malam ini dan bilang, Mama tahu cinta kita for mama itu rupa garam di lautan. Ya bapak, karena walaupun tak terlihat tetapi selalu ada untuk selamanya. Ibu juga jangan kalah, Bu. Senggol juga bapak dan bilang, Papa tahu kita kalau lihat mata Papa rupa melihat kamera. Kenapa kamera? Karena tiap kali kita lihat mata Papa, rasanya kita selalu ingin tersenyum. Luar biasa. Saya percaya kita semua spesial di mata Tuhan, amin. Jadi jangan ada lagi yang coba merendahkan, jangan ada yang bakar lota, jangan ada orang berkumpul dan bilang, ngana so dengar itu, itu yang bagus, baku muka dengan para perumah itu. Mungkin kalau di gereja, shalom, haleluya, dapat rupa malaikat. Kalau di gereja, kalau di rumah, rupa setan. Jangan, karena kita semua berharga di mata Tuhan, amin. Dan saudara, salam juga dari ayah saya. Buat yang belum kenal, saya Griffin Gilbert Lumoendong. Salam juga dari ayah saya, Pendeta Gilbert Lumoendong. Sorry Papa belum bisa hadir di tempat ini, karena kebetulan Papa ada KKR di Padang, saudara, di Sumbar. Jadi, tapi saya yakin dan saya berdoa juga semoga suatu saat bisa datang ke GKMI, khususnya untuk para jemaat wilayah 2 Kota Bitung, amin. Amin, luar biasa. Dan saya juga minta doanya saudara, karena saya percaya gini, bahwa melayani adalah anugerah, amin. Dan saya percaya melayani Tuhan itu hal yang paling indah dalam kehidupan.
memang tidak semua orang dipanggil untuk berbicara di depan mimbar gereja. Saya begitu menghormati para pendeta-pendeta karena saya begitu sadar bahwa menjadi pendeta itu adalah tugas yang spesial dan tugas yang mulia, karena kita sebagai menyampaikan pesan Tuhan untuk jemaat. Tetapi saya juga percaya bahwa melayani Tuhan, justru apapun bidang kita harus melayani Tuhan, amin. Karena melayani Tuhan adalah kewajiban. Jadi memang saya sekolah teologi, saudara-saudara, di Petamburan, di STT Beto Petamburan. Tetapi kemudian saya merasa bahwa saya memang dari dulu sudah senang berorganisasi, dan saya sangat senang dalam hal-hal di dalam dunia pemerintahan. Jadi saya minta doanya juga buat rekan-rekan sekalian, karena kebetulan saya dipercaya untuk menjadi calon legislatif dari Dapil Minahasa Utara dan Bitung di DPRD Provinsi. Nah, saya percaya anak-anak Tuhan harus duduk dimanapun. Ada anak-anak Tuhan di gereja, tetapi juga anak-anak Tuhan yang di gereja ini juga harus ada di dunia pendidikan, sebagai dosen kah, sebagai rektor kah, ada juga di dunia pemerintahan, di TNI Polri, di dunia politik tentunya, di dunia usaha. Mesti ada anak-anak Tuhan yang melayani dengan tulus. Dan ya, saya menjadi calon legislatif dari PDI Perjuangan nomor urut 8, dan saya begitu sadar bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan Yesus, amin. Dan yang kedua, saya juga percaya saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa doa dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena saya begitu percaya doa orang benar besar kuasanya, amin. Jadi memang saya terlahir dari keluarga hamba Tuhan, tetapi saya tetap percaya Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan saudara, untuk mengakhiri saya ada pantun saudara. Pagi-pagi ke Papua, habis itu lihat burung merpati. Saudara GKMI wilayah 2, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, puji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang kedua dari pengurus pusat GKMI, kami sebut dengan kasih Bapak Pendeta Jerry Umihopa SPH. Pada Bapak kami persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kira tadi sudah dapat bagian, sudah cukup gitu ya. Jadi izin Pak Ketum 4 ya. Saya dari bidang penata layanan, mestinya beliau yang harus menyampaikan sambutan pada malam ini. Tapi terima kasih untuk kepercayaan dari GKMI Wilayah 2 untuk memberikan saya mewakili pengurus pusat untuk menyampaikan sambutan pada perayaan Natal Yesus Kristus di GKMI Wilayah 2 pada malam hari ini. Yang saya hormati rekan saya dari pengurus daerah, ketua Majelis Daerah GKMI Sulut yang sudah jadi kadim pada malam ini, dan luar biasa Bapak Pendeta Refli Lumenta MTH MPDH, dia boyong semua itu ya saudara. Jadi bukan hanya di gereja dia master, tapi dalam pendidikan sekuler juga dia master ya, dan kandidat doktor juga, dan bahkan seluruh jajaran dari Majelis Pengurus Daerah kami Sulut. Saya lihat ada dari Biro Penggembalaan, ada dari biro apa yang
dari Biro Aset dan bahkan dari Biro Multimedia yang hadir pada malam ini. Juga yang terhormat untuk rekan saya dari pengurus pusat, Bapak Pendeta Deki Kondo MTH sebagai Waketum 4 bersama dengan Ibu dan semua yang ada dalam jajaran pengurus pusat yang hadir pada malam hari ini yang saya tidak sempat sebut satu demi satu. Ketua Wilayah 1 kami Bapak Pendeta Michael ini bersama dengan pengurus Wilayah 1 adat malam hari ini, juga Ketua Wilayah 2 Bapak Pendeta Jebi Molendeng bersama dengan seluruh pengurus yang ada di Wilayah 2 GKMI yang pada malam ini merayakan Natal Yesus Kristus. Untuk Wilayah 1 nanti tanggal 11. So kasih pengumuman dia. Dan semua hamba-hamba Tuhan, gembala yang pada malam ini berkesempatan hadir dalam ibadah perayaan Natal Yesus Kristus. Juga dari pemerintah Kota Bitung yang sedikit lagi dia baru muncul. Jadi saudara kita sabar saja, ya. Dan kalau ada selain sampai anak dari Pak Gilbert Lumoindong yang calon legislatif baik di kota, provinsi, RI, ya, kami juga menyampaikan hormat kami dan berdoa supaya semua orang jadi, ya. Sebab kalau semua jadi anak-anak Tuhan itu yang jadi, otomatis tidak ada lagi macam-macam, ya. Kalau sampai jadi macam-macam dari di dewan, berarti bukan anak Tuhan yang masuk. Ya. Dan saya percaya bahwa saya tidak tahu kenapa memilih dapil Bitung ini, kita kurang jelas nih, ya. Tapi kalau dilihat dari kiprah papanya, pasti di mana saja dia ditempatkan pasti bisa. Ya. Oke. Dan semua saudara yang berkenan ada pada malam hari ini, juga saya menyampaikan hormat saya atas nama pengurus pusat GKMI pada malam hari ini. Bicara Natal ini satu hal yang saya sangat senang karena Natal itu dirayakan di bulan Desember. Kenapa? Karena berita Natal adalah berita sukacita. Berita Natal adalah berita damai. Berita Natal adalah berita keselamatan. Maka saudara, dengan bisa dirayakan pada bulan Desember, yaitu bulan terakhir di setiap bulan, itu akan menjadi fondasi untuk kita masuk di tahun baru dengan modal damai sejahtera, dengan modal sukacita, dengan modal keselamatan. Otomatis kita tidak pernah takut masuk di tahun-tahun baru yang semakin lama semakin sulit kita akan hadapi. Ya. Saudara, jangan berpikir apa yang terjadi tahun ini masih terjadi tahun depan. Justru lebih parah yang bisa terjadi, atau kemungkinan juga bisa lebih baik, ya. Tetapi saudara, yang saya melihat dari firman Allah bahwa setiap tahun berubah itu ada peningkatan di dalam banyak kondisi yang tidak mengenakan kita, apalagi kita orang percaya, ya. Itu sebabnya tema yang diangkat untuk menjadi tema nasional pada tahun 2024 dan pengurus pusat itu adalah menjadi satu dalam kemuliaan Kristus di musim yang baru. Tadi ketua daerah dalam penyampaiannya
dia sudah menyampaikan tentang makna Natal itu melalui tema ini. Dan saya percaya bahwa kalau ini kita maknai dengan baik, maka tentu saudara kita tidak pernah ragu di dalam memasuki tahun 2024. Indonesia akan mengalami perubahan di dalam kepemimpinan negara. Ya. Perubahan di sini bukan presiden lama yang akan jadi, pasti presiden baru. Ya, cuma tinggal orang berdoa siapa yang mau jadi, terserah Tuhan. Ya, saudara, kita lihat mau bilang. Ya, saudara, tetapi yang pasti adalah dengan perubahan itu, saudara akan diperhadapkan dengan hal-hal yang bisa saja saudara membuat kita akan mengalami kesulitan. Sebagai orang Kristen, ya. Kenapa saudara? Karena kita Kristen, tadi saya tidak berdoa untuk itu, ya. Tapi dari setiap gereja, di dalam setiap ibadah gereja, saya selalu berdoa untuk Israel. Bukan saya membela Israel dalam peperangan 3, bukan. Tetapi Alkitab bicara orang yang memberkati Israel diberkati, orang yang mengutuk Israel dulu. Ya. Dan saudara, kalau pemimpin kita sampai mengutuk, semua orang akan mengutuk. Ya. Itu sebabnya saya menginginkan supaya orang belajar perhatikan dengan baik. Ya, saudara, kenapa? Karena Allah sangat membela bangsa pilihan. Nah, saudara, kita diperhadapkan nanti dengan kesulitan. Itu sebabnya kita belajar maknai Natal itu dengan luar biasa. Bicara Natal juga bicara tentang hal yang harus kita aplikasikan. Bicara tentang kita harus aplikasikan Natal. Aplikasi itu saudara adalah input dan output. 1, 2, 3. Kita siapa? Kami